您参与仙境6。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-420. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 419. Di minggu kemarin kita sudah melihat kalau kelompok Son Yunda bertemu dengan Han Yun, yang mana di sini Han Yun memberitahu kalau ia sudah bertemu dengan Mu Yun. Selain itu, ia begitu kesal kepada Mu Yun yang telah berani menyerang dirinya. Pada harinya, Son Yunda pun mengajak Han Yun untuk bersama demi bisa mengalahkan Mu Yun. Dalam perjalanan itu, mereka pun merasakan kehadiran dari kelompok Serigala Hitam. Awalnya, Son Yunda meremehkan kemampuan dari kelompok serigala itu. Tapi ini adalah serigala yang bermutasi. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Yang bertarung tidak hanya mereka saja, namun ada beberapa kelompok juga di sini. Son Yunda pun mengajak mereka untuk bergabung. Dan setelah berhasil mengalahkan rombongan serigala ini, barulah mereka bersaing demi bisa mendapatkan tulang naga. Hanya saja kehadiran Mu Yun telah mengganggu rencana dari Son Yunda. Apalagi Mu Yun juga tahu kalau di sini ada Baija. Alhasil persembunyian pun diketahui oleh semua pihak. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kehadiran dari Baiju pun membuat beberapa pihak mulai berpikir kalau Son Yunda pasti sengaja mengajak mereka bekerjasama, dan ketika mereka ini lengah, Baija akan pergi mengambil tulang naga. Sesaat kemudian yang dirindukan oleh Mu Yun pun akhirnya datang juga. Shin Mang-yu pun menghampiri Mu Yun dan penuh kerinduan. Shin Mang-yu meminta untuk tidak seperti ini karena ia malu, sebab ada begitu banyak orang yang melihat mereka. Demi bisa menjaga anak mereka yang dikandung oleh Shin Mang-yu, Mu Yun pun memberikan Beiming Hanji dari istana Tiangong kepadanya. Shin Mang-yu tentu menjadi begitu senang, berbeda dengan Han Yun yang begitu kesal. Terlebih lagi, Mu Yun semakin membuatnya kesal saja karena ia tidaklah pernah sekalipun mengatakan kalau harta ini dirinya berikan kepadanya. Lantas mengapa Mu Yun malah berterima kasih kepadanya? Hanya saja Mu Yun malah semakin menjadi-jadi. Dia pun berterima kasih kepada Han Yun. Lawan menenangkannya karena sebelumnya memang Han Yun lah yang memberikan harta itu kepada mereka. Han Yun tidak membenarkan hal tersebut karena akibat serangan yang lawan lancarkan telah membuat ia harus meninggalkan armor sucinya. Di sini Mu Yun memberitahu kalau mulai hari ini aliansi darah mereka akan menjual senjata Sushian. Selama mereka mau membelanya, maka Mu Yun berjanji akan menyempurnakan senjata abadi. Tawaran yang dia berikan tentu saja diterima dengan baik oleh teman-temannya. Bahkan beberapa kelompok juga setuju. Son Yunda sempat tertarik, tapi dirinya mengingatkan untuk bekerjasama demi mengalahkan para serigala bermutasi. Tapi tetap saja dirinya masihlah berkeinginan untuk mendapatkan harta yang ingin Mu Yun jual. 你能丢弃这件护甲？蒙出售虚仙器，无极魔宗仙。各位。 Entah kenapa Mu Yun merasa kalau sejak tadi ada yang telah mengikuti dirinya, yang mana kemungkinan besar itu berasal dari Gunung Suankong. Ia pun sempat kepikiran kalau mereka adalah orang-orang dari suku Ro. Mu Yun pun mendatangi Shin Mang-yu. Ia meminta untuk berjuang lebih keras lagi dan lebih baik dirinya bertindak sesuai kemampuannya dulu. Shin Mang-yu penasaran mengapa Mu Yun tiba-tiba mengatakan hal tersebut. Hanya saja Mu Yun tidak mau memberitahunya dulu. Di sisi lain kita pun diperlihatkan kepada induk dari serigala bermutasi. Tidak ingin membiarkan rombongan serigala itu menggila, Bai Xingtian memberikan perintah untuk melenyapkan kawanan serigala. Pertarungan pun mulai terjadi di mana-mana, sedangkan Baiju sendiri akan bertarung dengan Mu Yun. Sebelum bertarung, ia memberikan pujian kepadanya yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mu Yun merasa itu benar, apalagi jika dibandingkan dengan Baija, yang manusia bukan, ular juga bukan. Baiju pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Mu Yun akan meladeninya, yang mana dia pun mengeluarkan pedangnya demi bisa menahan serangan dari Baija. Ledakan kekuatan pun tercipta akibat duel serangan yang terjadi. Wang Xingya mencoba untuk melindungi Shin Mang-yu karena bagaimanapun pertarungan ini bisa saja melibatkan mereka.
Xiaoyuner menenangkan mereka semua karena Qin Chen sangatlah kuat dan pasti bisa melindungi mereka. Namun tanpa Xiaoyuner katakan pun mereka sudah tahu kalau Qin Chen sangatlah kuat. Jadi mereka ini tidaklah perlu khawatir kepadanya. Hanya saja mereka ini bisa merasakan kalau Xiaoyuner memiliki aura spiritual milik Mu Yun. Mereka ini sepertinya tahu apa yang telah Mu Yun lakukan kepada Xiaoyuner. Perkataan Wang Xingya membuat Xiaoyuner merasa begitu malu. Xin Wangyu pun menenangkannya karena kedepannya ia akan terbiasa. Kembali kepada Mu Yun yang mana dia dan Baizhi masih terus bertarung. Tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Baizhi merasa ada yang aneh karena seharusnya ranah Mu Yun berada di bawahnya. Namun mengapa ia mampu memberikan perasaan yang sangat bahaya kepadanya? Mu Yun. Sayang sekali pertarungan ini sempat terganggu oleh kehadiran dari serigala bermutasi. Tapi tetap saja para hewan ini bukanlah tandingan baginya. Di saat perhatian Mu Yun sempat alihkan, Baizhi pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Untung saja ada mata naga yang bisa melindungi Mu Yun. Hal ini tentu membuat Baizhi menjadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Padahal ia telah menggunakan pergerakan ruang. Lantas mengapa ini tidaklah berpengaruh kepada Mu Yun? Di sini Mu Yun pun mulai melakukan sesuatu dengan pedangnya. Serangan kembali dirinya lancarkan untuk bisa mengalahkan Baizhi. Hanya saja pedang itu masihlah mampu untuk dirinya hindari. Namun Qin Chen sudah menyiapkan serangan lanjutan. Yang mana untuk mengatasi ular nakal ini, Mu Yun telah menyiapkan serangan lainnya. Akibat serangan yang Mu Yun lancarkan itulah membuat Baizhi menerima luka dalam. Walaupun begitu, Baizhi masihlah meremehkan kemampuan dari Mu Yun. Dia mulai menggunakan armor sucinya. Dengan armor ini, Baizhi menjadi begitu percaya diri kalau Mu Yun tidak akan bisa melukai dirinya. Baizhi terus saja mentertawakan Mu Yun karena ia sudah membayangkan kalau hari ini dirinya akan mempermainkan Mu Yun layaknya budak peliharaan. Setelah puas mempermainkannya, barulah dirinya menghabisi Mu Yun. Baizhi memberitahu kalau Gunung Xuankong memiliki 4 rahasia. Bisa dikatakan kalau Pantin Xianxing adalah penguasa keluarga Xiansu. Pada hari ini, Baizhi akan memperlihatkan kepada Mu Yun apa itu situasi hidup dan mati ketika berhadapan dengan keluarga bayinya. Saat juga Baizhi pun mulai mempersiapkan teknik yang sepertinya ini bukanlah serangan yang biasa. Sebab ledakan kekuatan yang Baizhi hasilkan begitu besar. Dan kekuatannya sendiri sepertinya luar biasa mengerikan. Baizhi memberitahu kalau saat ini kekuatan langit dan bumi telah menjadi satu. Ini adalah teknik dari 33 sekte pedang surgawi. Benda hal tersebut membuat Mu Yun terkejut. Karena jika ini memang benar adalah teknik dari 33 sekte pedang surgawi, maka seharusnya ia tidaklah boleh meremehkannya. 33天剑门。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana pertarungan masihlah terus terjadi di antara Mu Yun menghadapi Baizhi. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dan jelas kalau Baizhi tengah kesulitan dalam menahan serangan Mu Yun. Saking kesulitannya, Baizhi sampai harus turun tangan hanya untuk memberikan bantuan kepada Baizhi. Untuk Baizhi sendiri hanya bisa memberikan pertolongan. Tapi Mu Yun sepertinya tidak ada niatan untuk membiarkan hal tersebut terjadi. Sampai pada akhirnya serangan Mu Yun tidaklah mampu untuk ditahan oleh Baizhi yang membuat dirinya harus meninggoy karena serangan dari Mu Yun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.